Oke, sudah jam 9:01 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul bersama di meeting Zoom webinar alumni Tazkiyah bersama dengan 3 pembicara yang hebat, yaitu Ustadz Hanif Al-Hakim, Ustadz Nasir Akbar, dan Ustadz Abdul Muiz Al-Kiram. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan mendapat keberkahan ya dari apa yang akan kita kaji bersama-sama di pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya keislaman, nurul Islam ya, kepada kita semua ya, yang mengeluarkan kita dari kejahilian ya, ke zaman yang penuh dengan keilmuan ini. Terima kasih kepada Ikatan Alumni Tazkiyah ya dan Prodi Ekonomi Syariah ya, yang telah menjadi host dalam acara ini ya. Semoga acara ini tidak hanya sampai di sini saja. Kita akan berbicara tentang pemikiran-pemikiran ulama yang lainnya yang mungkin belum dikenal oleh kita semua dan akhirnya menjadi kenal ya. Ternyata banyak sekali pemikiran-pemikiran ekonomi Islam yang telah diasaskan, dipondasikan oleh ulama-ulama kita. Ya. Oke, sebelum saya masuk kepada pembicara ya ketiga ini ya, saya akan menampilkan satu film ya. Walaupun tidak berkenan dengan ekonomi Islam, tapi saya mengambil semangat ya tentang ulama-ulama kita bagaimana mengembangkan ya ilmu-ilmu Islam. Kali nasihat ya, dari Syekh Yusuf Al-Hamadani kepada Imam Ghazali ya. Ya, kalau saya bisa simpulkan maka dalam konteks ini menulislah dengan iman ya, berbuatlah dengan iman. Ya. Ya, kayaknya pada ini ya, semuanya ya. Itu adalah sedikit kisah dari Imam Ghazali ya kepada gurunya ya. Jadi gurunya Imam Ghazali salah satu dari guru sufinya adalah Syekh Yusuf Al-Hamadani ini. Ya, langsung saja hari ini kita akan mendengarkan ya 3 ya pembicara kita yang hebat-hebat ini di dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kita memulai dari mana ya? Kalau memulai dari yang paling tua ya, berarti Imam As-Syaibani ya. Ya. Maka saya persilakan kepada Ustadz Hanif ya untuk memulai materinya tentang sejarah pemikiran ekonomi Imam As-Syaibani. Ya, silakan. Mohon host dijadikan Ustadz Hanif dijadikan co-host karena mau share ini ya, mau share ini screen ya. Ya, silakan Ustadz Hanif. Fadal Ustadz Nurjal host. Oh ya, saya host ya. Oke, saya akan jadikan Ustadz Hanif. Ya, silakan Ustadz Hanif. Udah jadi co-host, silakan share screen. Terima kasih Ustadz Nurizal Ismail. Sebenarnya saya agak sungkan untuk memulai sesi ini karena ada Ustadz yang lebih senior sebenarnya. Jadi ya memang kalau
Secara kronologi Imam Syaibani lebih awal ya, tapi kronologi santri di Tazkiyah itu ada Ustadz Nasir sebenarnya. Saya itu agak, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Nasir. Anak Afan ini dipersilahkan duluan oleh Ustadz Nurul Ismail untuk membentangkan apa namanya slide untuk setting. Oke, langsung saja. Oke, sudah. Oke ya? Iya, clear, clear. Clear ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dawadin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga suaranya bisa terdengar dengan jelas dan slide-nya bisa terlihat tampak dengan jelas juga. Jadi topik yang akan saya bentangkan, saya bagikan ini adalah tentang pemikiran ekonomi Imam Syaibani. Oke, Imam Syaibani adalah salah satu murid terawal Imam Abu Hanifah dan murid dari Abu Yusuf juga. Abu Yusuf. Dan mereka bertiga ini, Abu Yusuf, Abu Hanifah, dan Imam Syaibani, bertiga mendirikan mazhab yang namanya kita kenal dengan mazhab Hanafi. Ya. Jadi memang terhitung atau tergolong seperti tabi'in. Ya. Saya ingin memberikan kontekstualisasi ide pemikiran beliau di masa modern ini. Ya. Kalau kita lihat grafik di sini, saya ingin membawa perhatian kita kepada grafik yang ada di sini. Ini adalah GDP total bangsa-bangsa di dunia selama 2000 tahun terakhir ya dari abad pertama lah ya. Nah, kalau kita lihat dari abad pertama sampai abad 1000 itu GDP-nya stabil, dalam artian ya stagnan. Bukan berarti tidak ada kegiatan ekonomi dan kegiatan produksi. Ada, cuman dari sisi produktivitas mungkin tidak sesignifikan di abad ke-15 ya. Nah, abad 15 dari abad 1000 dari tahun 1000 sampai 1500 itu naik sedikit, dari 1500 sampai 2000 itu naiknya signifikan. Dan disinyalir kenaikan signifikan itu disebabkan oleh adanya revolusi industri yang terjadi di negara-negara Eropa Barat ketika itu ya. Jadi kita lihat kenaikan yang signifikan revolusi industri ya, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan GDP. Nah, lagi-lagi pertumbuhan GDP yang dihasilkan di grafik ini dari 1500 sampai 2015 ya, itu semuanya proporsinya banyak dari negara-negara di barat ya. Karena kita tahu revolusi industri terjadi di negara Eropa, dan yang menyokong atau yang menyokong GDP dunia secara total itu adalah berarti negara-negara Eropa ya, karena revolusi industri terjadi di sana. Nah, revolusi industri itu akan menumbuhkan pertumbuhan GDP yang akhirnya pertumbuhan GDP itu akan menyebabkan
semakin luasnya kesempatan dan ciptaan kerja atau job opportunity and creation, yang akhirnya nanti akan bermuara kepada peningkatan kesejahteraan negara dan individu. Jadi kalau kita lihat types of job di sini, ya memang saya ambil dari internet ya, ada waiter, paramedik, dentist, dan conductor, nurse, electrician. Nah, ini semua adalah tipe-tipe job yang yang mendukung pertumbuhan GDP tadi ya. Karena kita tidak lihat job-job dari negara-negara Muslim di sini ya. Dan kita bisa katakan bahwa negara Muslim pun ketika itu kan baru banyak merdeka setelah selesai cengkraman penjajahan kan, ya itu pun maksimal di abad 20 pertengahan ya. Padahal kita lihat tadi dari grafik di abad 1900-an saja itu sudah naik ya, sudah naik pertumbuhan GDP-nya, total GDP sedunia. Nah, lagi-lagi ini tipe job dan tipe-tipe job yang menyumbang kepada GDP dunia dari barat ya, dari barat. Nah, intinya apa? Semakin asik seseorang dengan pekerjaan profesinya, semakin rentan dia jauh dari kawalan agama tentang aktivitas bekerja. Jadi, orang-orang barat ketika mereka memilih suatu pekerjaan atau job, pasti tidak ada kaitannya, maksudnya tidak ada kawalan daripada agama. Ya, karena mereka pun sebenarnya agama yang menjadi dasar kebudayaan mereka, yaitu Kristen, pun tidak banyak berbicara akidah-akidahnya tentang bagaimana seharusnya bekerja yang baik, ya kan? Nah, jadi apabila kita melihat orang suka dengan pekerjaannya, workaholic ya, jadi dia kerja sebagai hobi, itu dapat dipastikan dia akan semakin rentan dia jauh dari kawalan agama tentang aktivitas itu, ya. Apalagi apabila dia bersinggungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang identik dengan ribawi, gitu kan. Nah, di sini terlebih lagi dengan kemajuan sains di semua lini kehidupan. Ya, jadi ada anggapan bahwasanya sains itu seperti sihir zaman sekarang. Ya. Kita sangat takjub dengan kemajuan-kemajuan sains, ya, di kedokteran, di bidang astrofisika, di bidang biologi, ya. Seakan-akan ketika kita atau seseorang itu sudah menekuni bidang tersebut, itu lupa akan big picture, kenapa dia dilahirkan, apa tujuan dia hidup, gitu kan. Nah, kesejahteraan di sisi material itu tidak menjamin seseorang itu mendapatkan kemenangan atau falah di akhirat ya. Nah, kita lihatlah, kalau di sini kesejahteraan dari sisi material tidak menjamin falah, nah ini sudah masuk bersinggungan dengan orang-orang Islam. Dalam artian, ketika negara-negara Muslim tadi merdeka dari jajahan negara Barat, otomatis mereka merasa harus mengejar ketertinggalan dari apa yang sudah dicapai oleh negara-negara Barat. Dan ketertinggalan itu nanti banyak didominasi oleh istilah seperti misalnya development atau kemajuan. Ya. Nah, apakah kemajuan di relung hati orang-orang Barat itu sama dengan kemajuan dalam Islam? Ya. Nanti diskusinya ke sana. Ya. Lalu kita akan kemana? Oke. Imam Asy-Syabani itu mempunyai sebuah kitab, namanya kitab Al-Kasab. Ya. Al-Kasab sendiri artinya mata pencaharian, earning living. Ya.
Nah, Imam Asy-Syaibani ini dilahirkan di tahun 750 Masehi, dan 750 Masehi itu adalah peralihan dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Peralihan. Nah, beliau mengarang kitab Al-Kasab ini menjelang akhir usia beliau, tahun 804 Masehi. Dan beliau pernah bertemu dengan, atau pernah diminta oleh Raja Harun ar-Rasyid untuk menjadi mufti. Ya, tapi beliau di tengah perjalanan menjadi mufti itu, beliau mundur menjadi mufti untuk kembali mengajar agama kepada murid-muridnya. Ya. Nah, alasan beliau mengarang kitab Al-Kasab itu utamanya adalah untuk mengingatkan kaum muslimin agar selalu waspada akan aturan agama dalam kegiatan berekonomi. Ya. Jadi di masa-masa setelah peralihan dari dari Umayyah ke Bani Abbasiyah, itu kan dinasti Abbasiyah sangat maju, ya, sangat pesat dari segi ekonomi, ya. Bahkan kita tahu, sudah banyak tahu ya, bahwasanya puncaknya itu adalah di masa-masa Harun ar-Rasyid, kan. Dan beliau mempunyai rasa aware atau caring kepada umat muslim ketika itu, ya. Jangan sampai keuntungan ekonomi empire dinasti Abbasiyah itu dapat merusakkan hati orang-orang muslim itu, ya. Jadi tidak boleh mereka itu sampai hilang daripada kawan agama dalam aktivitas ekonomi mereka. Nah, kitab Al-Kasab ini disinyalir sebagai kitab muamalah pertama yang menekankan, yang menggarisbawahi kepentingan sifat zuhud dan wara dalam konteks kegiatan mencari nafkah. Ya. Di sini ada sebuah ungkapan di dalam kitabnya itu, ada cerita sedikit, alama hukiya annahu lamma faragha min tasnifil kutub. Jadi setelah beliau selesai menulis atau mengarang banyak kitab, kilalahu, ada seorang yang bertanya kepadanya, wahai Imam Syaibani, ala sonafta fi zuhdi wal wara'i syai'an. Tidakkah kau ingin untuk mengarang buku dalam hal zuhud dan waro? Beliau ini kan seorang fakih, ya, penggagas atau pengasas mazhab Hanafi. Lalu beliau kan menjawab, sonaftu kita balbuyu. Terus dijawab sama Imam Asy-Syaibani, aku telah mengarang kitab buyu, aku telah menulis sesuatu tentang kitab buyu, tentang akad, tentang jual beli, tentang akad, tentang hukum, hakam, apa saja barang-barang yang tidak boleh, akad-akad saja, apa saja yang dilarang. Dalam pandangan Imam Syaibani itu sudah termasuk zuhud dan waro, ya, khususnya dalam konteks kita mencari nafkah. Lalu setelah itu beliau tsumma akhadha fi tasnifi hadzal kitab. Nah, setelah beliau dalam beberapa waktu setelah percakapan itu, akhirnya beliau mempertimbangkan untuk menulis kitab ini. Maksudnya adalah kitab itu, ya, Kitabul Kasab tadi, ya, Kitabul Kasab. Nah, jadi memang karena beliau itu termasuk orang termasuk tabi'in dan sangat kental dengan apa yang didapatkan oleh para tabi'in dan sahabat, jadi internalisasi sifat-sifat dalaman seperti sifat ada kualitas-kualitas spiritual itu masih kental, ya. Dan walaupun beliau yang merupakan pemikir ekonomi Islam yang awal, dan tidak banyak pemikiran beliau yang
apa namanya, seperti halnya, maksudnya apa, ide-ide beliau memang tidak sekompleks para pemikir-pemikir ekonomi Islam yang datang setelahnya. Tapi memang itulah yang menjadi substansi daripada ekonomi Islam itu ya, yaitu kehati-hatian dalam apa namanya melaksanakan kegiatan ekonomi. Nah, ini ada beberapa poin yang saya anggap penting dalam kitab beliau yang dapat kita ambil manfaatnya. Yang pertama, yang saya garis bawahi itu earning livelihood alias ta'inu bihi ala ta'atillah. Jadi tujuan utama dalam mencari nafkah atau mencari mata pencarian itu untuk membantu kita dalam mentaati perintah-perintah Allah. Ya. Earning livelihood, working only matters so long as it is carry out service of Allah. Jadi faja'alal iktisab sababan lil ibadah. Jadi apabila kita mencari duit, mencari pendapatan, itu nanti ketika kita menginfakkannya, cobalah itu untuk ibadah. Gitu. Maksudnya untuk hal-hal yang dapat mendukung kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Jadi ide dasarnya ini. Terus yang kedua, nah dalam mata pencarian itu memang ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ya. There are indeed level of earning livelihood. Yang pertama itu untuk meneguhkan tulang punggung kita, ya. Dalam artian kebutuhan pokok kita terpenuhi dulu lah, ya. Wa ma yutawassalu ila bihi ila iqamatil faraid yakunu fardhon. Seperti sandang, pangan, papan, ya. Itu sandang, pangan, yaitu untuk kebutuhan-kebutuhan dasar lah. Nah, itu level pertama. Lalu yang kedua, secondly, one by which someone's debt is redeemed. Dainun ya, wa hadza idza lam yakun alaihi dain. Jadi kalau ada hutang, maka dia harus bekerja dengan bekerja itu dia dapat mendapatkan pendapatan untuk membayar hutangnya tadi. Ya, jadi hutang itu diprioritaskan, prioritas yang datang setelah kebutuhan atau hajat utama kita terpenuhi. Ya. Terus yang ketiga, level yang ketiga adalah one by which someone's family needs is fulfilled. Ya. Jadi untuk kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Ayalun min zaujatin wa auladin sigorin. Jadi seperti misalnya orang yang menjadi tanggungan kita itu seperti ya, pasangan kita, istri, ataupun anak-anak kita, kan? Fainahu yuftaradu alaihi al-kasbu biqadri kifayatihim ainan. Jadi kebutuhan-kebutuhan mereka harus dipenuhi terlebih dahulu, ya, sebelum kita mengalokasikan pendapatan kita itu untuk keperluan-keperluan lainnya. Ya, ini level yang ketiga. Terus yang keempat, fa'in kana lahu abawani kabironi mu'sironi fa'inahu yuftaradu alaihi al-kasbu biqadri kifayatihim. Yang keempat yaitu one by which one's parent needs is fulfilled. Jadi apabila dia masih mempunyai kedua orang tua, yang mana kedua orang tua itu dalam keadaan susah, maka apabila dia masih mempunyai berhasil memenuhi kebutuhan orang-orang yang dia tanggung tadi dari anak dan istri, itu bisa dilimpahkan atau bisa memenuhi kebutuhan orang tua tadi. Nah, setelah itu yang kelima, fa'amalul walidain min zawir rahim wal mahram, ya. One by which relation among relatives is maintained. Jadi kalau masih ada sisanya lagi, itu untuk apa? Ya, untuk memperbaiki hubungan kita dengan kerabat, ya, dengan saudara-saudara. Ya. Jadi harta yang kedapatkan itu bukan saja untuk keperluan kita, keperluan orang-orang yang menjadi tanggungan kita, untuk orang tua kita, tapi juga untuk para kerabat, ya, maksudnya untuk saudara-saudara yang mengalami kesusahan. Nah, itu urutan atau prioritas bagaimana kita menginfakkan harta yang telah kita dapat. Terus yang poin kelima ini,
everyone must take their part and play their role by employing their creative skill to help his community in supplying necessary good. Anal kasab fihi ma'al mu'amanah ala qurab wa ta'an. Jadi setelah kita memenuhi kebutuhan keluarga dan para saudara dan juga kerabat, maka kita menjalankan fungsi sosial kita, yaitu untuk membantu orang sekitar kita, ya, dengan apa ya, dengan keterampilan yang kreatif, ya, to help his community. Jadi ini sisi fardu kifayahnya, ya. Kalau kita masih cukup mempunyai uang atau kemampuan, ya, ini berarti fardu kifayah bagi kita, ya, yang harus kita laksanakan terhadap komunitas atau orang-orang di sekitar kita, community. Terus yang keenam, ya, squandering in food, conceit, bragging, and vying are of things prohibited by religion. Jadi al-israf itu mubazir, kamu ke berlebih-lebihan. Dan al-ifsad itu perbuatan yang merusak, ya. As-saraf, al-makhila, at-tafakhur. Tafakhur itu berboasting, ya. Boasting itu bermewah-mewahan, berbangga-banggaan. Takasur, ini ada surat at-takasur kan, itu menggandakan atau memperbanyak harta. Nah, itu nggak boleh, ya, haram. Ya. Nah, yang keenam ini sangat relevan, ya, sekarang, di masa sekarang, di mana level kesejahteraan individu itu lebih baik daripada sekarang, ya, lebih baik daripada kesejahteraan individu zaman dahulu. Jadi menurut saya ini sangat relevan sekali untuk diangkat kembali ide-ide beliau dalam mengingatkan kaum muslimin, ya, untuk tidak israf, untuk tidak ifsad, untuk tidak berlebihan, makhilah, tafakhur, dan takasur. Nah, ini konklusinya, the income earned by a Muslim is destined to be used up as the term infaq in order to charge personal or communal obligation. Jadi, pendapatan seorang Muslim itu pasti nanti akan dikeluarkan. Dalam artian, ya betul kata Syekh Nurizal tadi kan, kalau ada kasab pasti ada infak. Dan ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang menyertakan, ya. Jadi apabila ada anfiqu min thayyibati ma kasabtum, ya. Jadi ada kasab, ada bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara mengeluarkan, infak. Ya. Nah, infak itu nanti untuk apa? Untuk memenuhi hajat pribadi dan untuk memenuhi fardu kifayah, communal obligation. Ya. Jadi tidak terpisah, ya, tidak ada diskriminasi antara fardu ain, ya, memenuhi kebutuhan pribadi dan memenuhi kebutuhan komunitas. Lalu yang kedua, working or earning livelihood, mencari nafkah, itu tidak selesai di dalam dirinya sendiri. Dalam artian, jadi tidak untuk for the sake of working itself, ya. Jadi tidak ada tuh yang namanya working holic. Jadi sangat maniak bekerja, itu nggak ada dalam Islam, ya. Karena kenapa? Karena memang tujuan kita hidup di dunia itu bukan untuk bekerja, tapi untuk apa? Untuk mencari bekal kehidupan akhirat, ya. Jadi tidak selamanya kita akan hidup di dunia. Oleh karena itu jangan sampai 24 jam kita itu fokus habis untuk hal-hal pekerjaan saja, ya, walaupun kita suka dengan pekerjaan kita, ya. Nor in accumulating unlimited wealth. Jadi tidak juga berakhir pada
mengumpulkan harta yang banyak tanpa ada limit ya. Jadi mungkin kalau dulu ya di masa-masa dahulu itu ada limit dalam mengumpulkan harta ya. Karena dulu kan uang itu masih dalam bentuk komoditas, maksudnya dalam bentuk emas dan emas dulu kan terbatas. Nah, sekarang ketika uang itu sudah dalam bentuk uang kertas, ada lagi uang digital. Nah, itu untuk mengumpulkannya itu sangat mungkin ya. Untuk memperbanyak, untuk menggandakan itu sangat mungkin sekali. Ya. Jadi bekerja itu bukan untuk mengumpulkan harta yang tanpa batas dan juga bukan untuk menjadi cinta dengan pekerjaan itu sendiri. Ya. Neither end in itself nor in accumulating unlimited wealth. So, yang ketiga, whatever human do after and accumulate are instrumental to an end. And a Muslim's end must be Allah's please. Ya. Jadi, apa yang manusia kerjakan dan apa yang dia kerja dan apa yang dia kumpulkan itu harus menjadi penolong bagi sebuah tujuan akhir. Dan tujuan akhir dari setiap Muslim itu haruslah keridhaan Allah. Ya. Ya. Oke, mungkin itu core idea dari kitab Al-Kasab yang dikarang oleh Imam Asy-Syaibani. Ya. Jadi memang tidak ada pemikiran ekonomi yang sangat kompleks ya di dalam buku tersebut. Yang sejauh yang saya baca. Mungkin nanti ada yang ingin menambahkan, silakan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Syekh. Ya, syukron katsiran ya Ustadz Muhammad Hanif Al-Hakim ya atas presentasinya yang sangat luar biasa. Ya, memang simple ya kalau kita lihat dari penjelasan karya dari Imam Muhammad Hasan Al-Syaibani ini. Tapi implikasinya itu sangat luar biasa. Karena itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat ya. Sebagaimana hadisnya dari At-Tirmizi, la tazulu qadama 'abdin hatta yusala an arba'in. Salah satu pertanyaannya lah tentang ya fima ya. Wa kaifa iktasabahu wa fima ya anfaqahu ya. Tentang harta. Bagaimana ya cara mendapatkannya dan bagaimana cara mengeluarkannya. Maka yang terpenting adalah di dalam kitab Asy-Syaibani faja'alahu al-iktisaba sababan lil ibadah. Maka jadikanlah iktisab kita ini ya, mencari mata pencarian kita ini itu sebagai ibadah. Sebagaimana film yang tadi kita tampilkan. Menulislah dengan iman, berbuatlah dengan iman, bekerjalah dengan iman ya dan sebagainya. Ya, jadikan segala aktivitas kehidupan kita itu dengan keimanan. Ya, selanjutnya kita langsung menuju dari Timur Tengah ya, Baghdad, kita menuju Cordoba, Andalusia. Ya. Jadi sabar ya Ustadz Nasir ya, karena memang kalau secara sekuen itu di akhir itu. Aman deh, aman. Ya, ya, Yahya bin Umar ini adalah ulama dari Cordoba ya, Andalusia. Beliau lahir di abad kedua Hijriah, ya. ke-200 Hijriah ya. Abad kedua Hijriah. Kalau biasa kita nonton film Robin Hood ya. Robin Hood yang terbaru itu yang melatih Robin Hood itu namanya Yahya bin Umar. Ya. Atau dipanggil dalam bahasa Eropanya James ya. Kalau enggak itu ya. Itu nama aslinya Yahya bin Umar ya. Tapi saya tidak tahu apakah yang dijelaskan di dalam film Robin Hood itu adalah Yahya bin Umar. Sebenarnya Yahya bin Umar yang akan kita kaji hari ini. Ya, silakan Ustadz Abdul Muiz Al-Kiram. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk segenap para pemirsa. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabab wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ma ba'du. Langsung saja, ini sebenarnya saya malu ini karena semua adalah dosen saya. Ustadz Rizal adalah pembimbing saya waktu penelitian tentang kitab Ahkam Suk Yahya bin Umar. Terima kasih karena sudah melancarkan penelitian saya. Ustadz Nasir adalah dosen saya di program studi ilmu ekonomi Islam. Langsung saja penelitian saya akan menjelaskan tentang kitab Ahkamus Suk yang dikarang oleh Yahya bin Umar. Ini screen-nya nggak bisa ditampilkan. Halo? Share screen. Ini adalah kitab asli Ahkamus Suk, dikarang oleh Yahya bin Umar. Beliau adalah bernama asli, biografi beliau adalah Yahya bin Umar, merupakan salah satu fuqaha madhab Maliki. Ulama bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kannani Al-Andalusi. Lahir pada tahun 213 Hijriah atau 828 Masehi. Beliau dibesarkan di Cordova, Spanyol pada Munjak. Kemudian beliau singgah di Mesir. Beliau adalah termasuk ulama yang berpindah-pindah tempat untuk mencari ilmu. Selanjutnya beliau menetap di Kairouan di Afrika. Beliau menyebarkan ilmunya di benua Afrika, di Kairouan. Beliau mengajar, juga sempat beliau mendapat tawaran menjadi qadhi di sana. Beliau karena termasuk pembesar mazhab Maliki ketika itu. Namun beliau sempat berpindah tempat ketika terjadi konflik antara perebutan pengaruh dalam pemerintahan antara mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Jadi karena persaingan itu, jadi beliau pindah tempat di ke Sausah. Namun setelah berganti lagi, pemimpinnya digantikan oleh Ibnu Abdun. Ibnu Abdun menawarkan kepada Yahya bin Umar untuk menjadi qadhi. Akan tetapi Yahya bin Umar waktu itu tidak mau, menolaknya. Mungkin beliau termasuk ulama yang tidak mau terhadap jabatan politik. Ya, mekanisme pasar menurut Yahya bin Umar tentang Ahkamus Suk. Sebenarnya ini penelitian saya masih baku, masih prematur. Belum dikaji ulang dan belum didalami. Tentang mekanisme pasar, tidak jauh berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Ghazali. Bahwasanya dari kutipan perkataan beliau tentang Ahkamus Suk. Ahkamus Suk yang dikarang oleh Yahya bin Umar sebenarnya adalah kitab
tanya jawab atau fatwa. Dan kitab tersebut bukan dibukukan oleh Yahya bin Umar. Tapi Yahya bin Umar di sana menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para muridnya, kemudian dibukukan oleh Abi Abdillah bin Shibli. Ini adalah buku jawaban dari Yahya bin Umar dibukukan oleh Abi Abdillah bin Shibli. Karena isi buku tersebut adalah kebanyakan tentang hukum-hukum pasar, diberilah nama Ahkamus Suq. Sebenarnya dalam kitab ini ada masalah-masalah di luar permasalahan pasar. Ini ada wahunaka mas'alatani al-haqna bi akhiril kitab baida annuma kanata fi sulbihi. Jadi ada dua masalah yang di luar konteks pasar. Itu masalah pengkuburan jenazah atau ketika orang mati kemudian banyak yang menangis di sana. Namun saya jelaskan secara global saja tentang kitab Ahkamus Suq ini. Sebenarnya saya sudah terjemahkan. Kitab Ahkamus Suq ini adalah kitab pertama yang dikarang oleh ulama Islam yang fokus tentang hukum-hukum pasar. Dan pertanyaan di sini, jawaban Yahya bin Umar adalah kebanyakan tentang pelaku-pelaku pasar dalam masalah ihtikar ataupun peredaran mata uang atau dumping dan segala jenis sesuatu yang mempengaruhi terhadap pasar. Juga beliau membahas tentang al-hisbah. Al-hisbah yang menganjurkan seorang pemimpin untuk mengangkat orang yang terpercaya agar menjaga pasar berjalan secara normal. Ini saya keluarkan lagi, ini adalah kitab aslinya. Ini ada bukunya, nggak bisa ditampilkan. Bisa, Ini bisa, ada bisa. buku. Antum klik dulu buku itunya. Sudah saya klik. Antum download ya. Nah, itu. Nah, Ini terjemahannya ya. ini adalah buku yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cuman masih belum direvisi lagi. Jadi dalam daftar isi ini beliau membahas tentang beberapa materi tentang hukum-hukum pasar. Di antaranya adalah al-hisbah, satuan ukur, kemudian masih banyak lagi. Ini kebanyakan tentang keluhan masyarakat, kemudian ditanyakan kepada beliau, dan beliau jawab dengan ilmu fikih. Jadi dalam permasalahan ahkam hukum-hukum pasar, di sini
Di antara dari konteks yang beliau bahas tentang mekanisme pasar adalah pertanyaan dari muridnya. Pendapatku terhadap para pedagang agar memerintahkan orang Bedui desa yang datang dengan membawa makanan untuk menjual dan jangan membiarkannya di dalam rumah dan kotak agar mereka keluar ke pasarnya orang Islam sehingga yang lemah dan tua renta bisa menemukannya. Dalam membahas tentang pasar, beliau memang mengkontekskan pasar itu adalah sebuah tempat. Tapi secara eksplisit yang terkandung dari uraian beliau, bahwasanya memberikan makna sama seperti sekarang ini adalah bahwasanya pasar adalah bertemunya permintaan dan penawaran. Terbukti beliau dalam membahas masalah ihtikar, di sini beliau mengungkapkan di dalam rumah ketika harganya mahal dan dapat menyulitkan pasar. Nah, pengertian pasar di sini beliau secara gamblang. Jadi tidak menghususkan kata pasar itu fokus kepada nama suatu tempat, tapi pasar adalah bertemunya permintaan dan penawaran. Kemudian beliau menyinggung juga tentang terbentuknya harga. Yahya bin Umar melihat bahwa harga terbentuk melalui mekanisme pasar. Ketika persediaan sedikit, maka harga akan mahal. Dan ketika persediaan sebanding dengan kebutuhan masyarakat, maka harga akan kembali normal. Menurut ungkapan beliau bahwa sedikit atau banyaknya persediaan barang merupakan kekuasaan Allah, dan begitu juga dengan harga. Jika orang bertakwa dan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan menjamin rezeki mereka. Jadi beliau di sini membahas ketika pertanyaan muridnya mengenai penetapan harga dalam pasar yang dilakukan oleh pemerintah. Beliau sangat tegas melarang atau tidak mau untuk menerapkan tas'ir. Dalam Islam itu disebut tas'ir karena beliau menganggap bahwasanya sama seperti hadis al-musa'ir huwallah, yang berhak menetapkan harga itu adalah Allah. Namun dalam satu sisi beliau mengutip pendapatnya Imam Malik. Dalam satu sisi beliau mengutip pendapatnya Imam Malik bahwa ketika perubahan harga itu disebabkan oleh human error atau kenakalan pelaku pasar, pemerintah atau seorang wali harus memberi sanksi ketika seseorang melakukan misalkan dumping harga rata-rata itu di bawah harga rata-rata pasar, maka seorang wali harus melakukan kebijakan. Nah, ini datang ke orang tersebut dan menyuruhnya untuk menurunkan harga atau keluar dari pasar, melarangnya untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi secara umum ulama berpendapat bahwasanya penetapan harga pasar itu adalah sunnatullah yang tidak bisa diganggu-gugat. Akan tetapi ulama berbeda dalam menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar. Dalam kitabnya Ahkamus Suq, Yahya bin Umar yang saya rangkum dalam kitab beliau menetapkan bahwasanya faktor-faktor yang
determinan yang mempengaruhi harga pasar diantaranya adalah ada 9 di sini. Persediaan barang, geografi, waktu konsumsi, kualitas barang, siasatul igrok atau banting harga, dumping, penimbunan ihtikar, monopoli ransaking, kesepakatan pedagang, manipulasi biaya, pengetahuan akan harga. Jadi ini adalah yang saya rangkum dari kitab Ahkamus Suq melalui jawaban-jawaban beliau dari muridnya. Jadi saya rangkum menjadi 9. Di sini ada peran penguasa dalam perekonomian. Ya. Jadi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar, ada saat-saat di mana peran pemerintah, intervensi pemerintah terhadap harga pasar itu diperbolehkan, ada yang dilarang. Jadi kalau memang perubahan harga pasar itu disebabkan oleh persediaan barang, geografi, waktu konsumsi, kualitas barang, itu pemerintah tidak boleh ikut andil dalam mengintervensi harga. Jadi karena perubahan harga tersebut terjadi secara alamiah. Namun ketika perubahan harga itu terjadi disebabkan human error seperti siasatul igrok atau penimbunan atau kesepakatan pedagang, beliau sebenarnya masih melarang keras dalam menetapkan harga. Namun di sana beliau memberikan solusi. Solusi gimana caranya wali, seorang hakim atau hisbah itu mengembalikan pasar menjadi normal lagi. Di antaranya ketika terjadi penimbunan ihtikar misalkan, seorang wali harus mengambil tindakan untuk menjualkan barang orang yang menimbun. Beliau menyarankan seorang wali harus menjualkan barangnya orang yang menimbun, sehingga barang tersebut bisa keluar lagi semua. Namun hukuman bagi orang yang menimbun itu beliau menyebutkan bahwasanya seorang wali harus mengembalikan harta pokok dia dan labanya harus disedekahkan ke masyarakat atau kembali ke Baitul Mal. Jadi itu adalah sanksi bagi penimbun atau muhtakir. Ketika terjadi dumping misalkan, beliau Yahya bin Umar memberikan beberapa solusi. Jadi dumping itu dilihat apakah harga tersebut di bawah, jadi harga minimum atau harga maksimum, dan siapa saja yang boleh ditetapkan. Jadi beliau melihat bahwasanya ketika seorang penjual memberikan harga di bawah harga jumhurul baik atau jumhurul baik, itu di atas harga rata-rata penjual, maka sanksi bagi orang yang menjual di bawah harga rata-rata
itu adalah dikeluarkan dari pasar dan dilarang melakukan jual beli. Jadi beliau tetap tidak mau tasmir, ya. Akan tetapi memberi solusi penetapan harga dari sisi lain. Itu adalah pemikiran Yahya bin Umar. Atau ketika terjadi kolusi misalkan. Kolusi adalah kesepakatan para penjual untuk meninggalkan pasar dan memberikan kepada satu orang. Itu ada pertanyaan dari muridnya beliau tentang hal tersebut. Kemudian beliau menjawabnya bahwasanya itu tetap harus dijual dengan merek yang penjual inginkan, namun labanya kembali ke Baitul Mal. Orang tersebut cuman berhak mendapatkan harta pokoknya saja. Peran penguasa dalam perekonomian mendirikan institusi pasar yang terpercaya dan dapat mengawasi secara langsung. Ini adalah beliau menyarankan kepada waliul amri dalam suatu negara untuk mendirikan institusi pasar, agar pasar itu tetap berjalan alamiah. Kemudian menetapkan satuan ukur, timbangan, dan takaran. Beliau juga menganjurkan kepada pemerintah untuk menetapkan satuan ukur. Karena ada pertanyaan kepada Yahya bin Umar dari muridnya ketika itu. Jadi satu toko itu memiliki timbangan sendiri. Jadi memiliki ukuran sendiri. Toko lain memiliki ukuran tersendiri. Jadi harga itu tidak bisa dikontrol. Jadi beliau menetapkan satuan ukur, timbangan, dan takaran kepada masyarakat. Sikap tegas atas peredaran uang palsu. Jadi beliau di samping memberikan solusi atas pertanyaan murid-muridnya, beliau juga menganjurkan sanksi. Jadi setiap pertanyaan beliau pasti menjawab dengan sanksinya. Bila orang itu tidak melaksanakan, maka sanksinya tidak boleh dikeluarkan dari pasar atau dihukum, atau seperti ketika pertanyaan tentang Yahudi atau Nasrani yang menjual di pasar orang Muslim, kemudian beliau tidak menggunakan pakaian Yahudi, maka orang Yahudi itu harus dikeluarkan dari pasar dan dihukum, kemudian suruh mengelilingi pasar agar orang-orang Yahudi yang lain itu tidak mencontohnya. Jadi dulu dibedakan antara orang Muslim dan orang Yahudi dan Nasrani itu kan memiliki pakaian Ya, sepertinya jaringan ya. Tiba-tiba keluar Ustadz Muiz ya. Ya, dari penjelasannya saya ingin menambahkan ya sebelum nanti masuk lagi bahwa kitab Ahkam As-Suq bin Umar ini adalah kitab awal ya mengenai Al-Hisbah ya. Jadi jauh sebelum Ibnu Taimiyah menuliskan kitab Al-Hisbah fil Islam ya, maka inilah buku pertama tentang kitab Al-Hisbah yang menjelaskan tentang hukum-hukum pasar ya dan peranan institusi Al-Hisbah di dalam perekonomian Islam pada masa itu. Ya, mungkin itu yang bisa disimpulkan ya dari pandangan Yahya bin Umar yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Muiz Al-Kiram ya. Jadi
eh, nanti mungkin akan dibuka sesi tanya jawab ya. Kita akan langsung menuju ke ulama yang lainnya yang sangat terkenal ya di Mesir. Ya. Beliau adalah imam ya, Taqiyuddin. Ya. Di sini ada Taqiyuddin juga ya. Taqiyuddin Al-Maghrizi ya, yang dilahirkan pada tahun 766 Hijriah ya, dan meninggal 845 Hijriah. Ya, beliau adalah seorang sejarawan Mesir ya, karena buku-bukunya banyak menceritakan tentang Mesir ya, dan ini akan diceritakan lebih detail oleh pemateri kita hari ini, yaitu Ustaz Nasir Akbar. Silakan, tafadhol ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sautukum ya Syekh. Geru masmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, clear. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, syukran Syekhuna Nurizal Ismail, masyaallah. Qudwatuna wa uswatuna fi darsi at-tarikh insyaallah. Ini syekh kita dalam sejarah ini, pakar sejarah. Masih belajar. Studi klasik. Ini menginspirasi banyak orang, termasuk saya, Hanif, dan juga Yahya bin Umar tadi saya. Muiz, Allah. Ustaz Muiz, Allah ya karim. Maaf Ustaz, mati lampu. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi sudah saya kasih intinya. Nanti sesi tanya jawab, antum siap-siap jawab. Ya, insyaallah. Baterainya gak dipasang tadi. Allah ya karim. Itu kondisi Indonesia Timur atau Jawa Timur itu? Indonesia bagian pelosok. Baik. Alhamdulillah di sini masih aman, listrik masih nyala, alhamdulillah. Saya diberi kesempatan untuk bicara tentang Al-Maghrizi. Ini saya kasih gambarnya, Imam Al-Maghrizi. Ini adalah perangko ya. Barid, ini perangko. Perangko Al-Jumhuri Al-Arabiyah Al-Muttahada. Ini Mesir ini. Perangko Mesir dulu. Ini tahun 1965. Jadi ini adalah perangkonya. Kalau seorang tokoh sudah dijadiin perangko ya, masuk dalam perangko, itu berarti tandanya ini adalah ulama besar ya. Tokoh besar di negara tersebut. Ini menunjukkan bagaimana Al-Maghrizi ini sangat disegani di Mesir. Siapa Al-Maghrizi? Nah, ini kita coba bahas sekilas. Ismuhu Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir. Nah, nama sesungguhnya itu adalah Ahmad bin Ali. Namun beliau dipanggil Taqiyuddin. Ya, beliau itu lakopnya adalah Taqiyuddin. Jadi Taqiyuddin itu adalah lakop, panggilan. Apa itu Taqiyuddin? Nah, Ustaz Nurizal nih mungkin yang bisa menjelaskan nih. Di sini ada Ustaz Taqiyuddin, itu yang menjelaskan. Oh iya, nanti Ustaz Taqiyuddin yang menjelaskan. Itu kan lakop ya, Taqiyuddin itu lakop. Al-Ma'ruf yang sering kali dipanggil dengan Al-Maghrizi. Nah, beliau itu lahir di daerah Barjuan, Kairo, pemukiman Barjuan di Kairo. Itu tahun 766 Hijriah. Dan beliau meninggal di 840 Hijriah. Berarti umurnya sekitar berapa itu ya? Berapa itu berarti umurnya itu? 80 ya? 74. 74 tahun. Berarti alhamdulillah dipanjangkan umurnya. Nah, beliau ini adalah
historian, pakar sejarah, pakar bahasa, linguist. Kemudian beliau adalah pengarang buku, menulis banyak artikel, muhaddis, ahli hadis, dan juga muhtasib, yaitu yang tadi ada lembaga hisbah. Muhtasib itu adalah orang yang diamanahi untuk menjalankan lembaga hisbah. Disebut Al-Makrizi itu mengacu kepada yarji'u ismul Makrizi ila haratil Maqarizah. Nah, ini merujuk kepada ada suatu pemukiman yang dinamakan Maqarizah. Jadi lahirnya di daerah situ. Nah, itu pemukimannya bukan di Kairo. Nah, itu pemukiman di Ba'lik ini ya, di kota yang asal dari keluarganya, bukan pemukiman di Kaironya. Kan biasa orang kadang-kadang suka disebut dengan nama daerah asalnya ya. Nah, daerah asalnya ini ada Haratul Maqarizah. Madzhabnya ini menarik. Al-Makrizi ini, beliau awalnya itu adalah madzhab Hanafi. Kemudian ketika dewasa, umur 20-an, itu beliau hijrah ke madzhab Syafi'i ya. Jadi dari madzhab Hanafi ke madzhab Syafi'i. Nah, belajarnya itu, syekhnya itu dicatat sampai 600 syekh. Jadi ada 600 ustadz. Ini saya juga belum ngitung nih, ustadz kita ada berapa ini, mulai dari TK, SD, SMP, SMA ya. Kira-kira ada berapa nih ustadz kita? Saya aja kadang-kadang lupa itu sama ustadz sendiri. Ya Allah, astagfirullah. Nah, itu kita harus catat tuh siapa syekhnya yang pernah mengajari kita sampai sekarang. Namun dari 600 syekh itu ada dua sebenarnya yang paling dominan. Ini saya tambahin 3 biar banyak lah. Yang pertama adalah jadduhu li ummihi, yaitu kakek dari ibunya. Jadi ayah beliau udah meninggal di masa kecilnya, sudah meninggal. Kemudian diasuh oleh kakeknya, yaitu Ibnu Soyih. Nah, Ibnu Soyih ini ulama besar. Seorang muhaddis. Nah, ini yang akhirnya merawat Al-Makrizi. Karena dirawat oleh imam besar, ya tentu beliau sangat senang dengan keilmuan. Jadi beliau dibesarkan di lingkungan yang penuh kecintaan terhadap ilmu. Kemudian ada juga beliau belajar kepada Syekh Burhanuddin. Ini murid daripada Imam Ibnu Taimiyah. Jadi memang masih Hanafi ya. Di kedua ini memang masih Hanafi, tapi kemudian beliau berkembang. Saya belum lihat belajar dari mana beliau kok pindah dari Hanafi ke Syafi'i. Kemudian yang ketiga, nah ketika beliau dewasa, nah ini adalah syekh yang paling sangat berpengaruh terhadap Al-Makrizi, yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini memberikan dampak atau pengaruh yang signifikan terhadap Al-Makrizi tatkala dewasa. Jadi beliau itu belajar banyak dari Ibnu Khaldun terkait dengan history, terkait dengan sejarah. Perjalanan keilmuannya, Masya Allah, beliau adalah seorang thalibul ilm. Thalibul ilm itu akan selalu mencari di mana ilmu itu bersumbernya. Beliau dari Mesir ke Mekah, belajar sampai ke Mekah, belajar ke Syam, kemudian balik lagi ke Mesir lagi. Jadi, ya ini sampai 3 negara ini ya. Saya baru 2 negara ini belajarnya nih. Ustaz Nurizal nih udah banyak negara kayaknya nih. Jadi banyak daerah ya yang harus kita singgah untuk belajar. Atau mungkin beda kota gitu ya. Yang penting di mana ada ilmu dikejar. Lahu ibnatun, beliau punya anak perempuan. Saya nggak tahu apakah berapa jumlah anaknya ya. Cuman beliau ada anak perempuan yang meninggal di usia ke-6. Di usia 6. Ini gara-gara taun. Nah, ini gara-gara taun ini berarti ada hubungannya dengan sekarang nih, taun COVID-19. Nah, pada waktu itu ada taun. Dan di tahun 808 Hijriah. Dan inilah yang akhirnya mendorong Al-Makrizi untuk menulis bukunya Ighatsatul Ummah Bikashfil Ghummah.
bagaimana menyingkap terkait dengan umat ini supaya bisa lebih baik, bisa bangkit kembali. Karena masalahnya tidak hanya taun ya, itu berdampak kepada ekonomi juga. Maka natu inda sultan. Nah, ini Imam Al-Makrizi ini, beliau ini adalah orang yang spesial, dekat dengan para penguasa. Siapa penguasa pada waktu itu? Beliau itu dewasa itu di dinasti Mamluk ya, dinasti Mamluk, yaitu Sultan Az-Zahir Al-Barkuk. Ini kemudian beliau juga dekat sama anaknya Faraj bin Barkuk. Jadi oleh beliau ini, oleh mereka ini, beliau mendapatkan dipercaya sebagai qadhi, sebagai hakim, kemudian juga mengisi pengajaran di masjid-masjid besar ya, di masjid-masjid besar, awalal hizbah, kemudian juga sebagai muhtasib, berkali-kali jadi muhtasibnya, diturunin, naikin lagi, diturunin, naikin lagi. Wa hiya min wadhaif al-qada al-hamah wa walal khitabah bi jami' Amr bin As. Jadi beliau juga menceramah di berbagai kampus ya. Sebagai sekolah itu beliau banyak menyampaikan materi. Nah, beliau lahir 1366, dia di Barjuan Village, kemudian di Diwan Al-Insya ya, bekerja Diwan Al-Insya itu, Diwan Al-Insya itu sekretaris negara lah. Kira-kira kalau sekarang itu feeling saya itu sekretaris negara. Diwan Rosail. Ini mungkin orang istana lah kira-kira gitu ya. Yang sekretaris negara. Jadi sangat dekat dengan penguasa. Kemudian beliau ditunjuk juga sebagai qadhi ya, setelah dipercaya di Dewan Rosail itu beliau jadi qadhi di qadhi ya, kemudian sebagai imam, sebagai pendakwah, sebagai pengajar. Kemudian sebagai muhtasib di tahun 1398 sampai 1404. Ini sebagai muhtasib inilah beliau banyak mengerti tentang pasar. Beliau mengerti terkait dengan uang, beliau mengerti tentang moneter, beliau mengerti tentang timbangan. Jadi banyak belajar di sini. Beliau berkali-kali jadi muhtasib, diturunin, habis itu diganti sama yang lain, yang penggantinya ada masalah, dia naik lagi, diganti lagi, naik lagi dia. Dia pernah ditunjuk untuk jadi hakim sebagai wakaf administratif, tapi beliau menolak sebenarnya ini. Beliau menolak, kayaknya udah agak bosen jadi hakim. Udah terlalu lama jadi hakim. Beliau kayaknya ingin menjadi guru, mengajar, belajar, dan juga menulis. Beliau meninggal, beliau balik ke Kairo ya, kemudian meninggal di sana. Ini 1441 atau tahun 845 Hijriah. Ini saya nanti harus saya cross check ya. Ini kenapa kok di sini meninggalnya 845, tapi di awal tadi saya sebutnya berapa ya? 840 ya di awal ya. Iya, ini yang harus saya cross check lagi. Yang tadi ini terakhir tadi yang saya cek itu yang ini 845 1441. Itu yang terakhir saya cek barusan di bukunya. Ini 3-4 artikel ada, beliau artikelnya banyak ya. Ada sampai 34. Ini saya tahunya dari buku ini, buku Ighatsatul Ummah bi Kasyfil Ghummah yang ditahqiq oleh Ad-Doktor Karim Hilmi Farhat. Nah, ini beliau yang yang mentahqiq kemudian menyampaikan tentang sejarah Al-Makrizi. Nah, beliau melis itu sekitar ada 34 artikel atau buku kecil. Tidak terlalu besar. Nah, yang baru saya pelajari dari 34 itu banyak banget ya. Banyak juga bercerita tentang sejarah, termasuk buku yang mempelajari tentang sejarah Daulah Fatimiyah yang banyak menjadi rujukan, itu juga bukunya beliau. Nah, yang saya tahu ya, yang saya udah baca itu baru 2. Jadi kalau dibilang pakar Al-Makrizi, waduh rasanya kurang ya. Karena dari 34 buku artikel saya baru baca 2. Yang pertama adalah Ighatsatul Ummah bi Kasyfil Ghummah. Ini yang
saya baca dan saya review. Tapi saya juga kayaknya perlu baca lagi. Kadang-kadang baca lagi itu ada insight baru. Nah, kemudian Rasail Al-Makrizi, ini kumpulan sebenarnya, kumpulan dari Risalah Al-Makrizi. Kalau saya coba cek isinya, kemungkinan itu adalah yang ini ya, dalam list yang di Dr. Karim Hilmi Farhat nih, Syudzurul Uqud fi Dzikrin Nuqud. Soalnya di sini ada Tarikh An-Nuqud Al-Arabiyah, bicara tentang sejarah uang. Kalau di Risalah Al-Makrizi yang di sini terkait dengan uang itu menarik karena ini saya coba tunjukkan kalau bisa ya. Bentar. Beliau itu menyebutkan bahwasanya dia menyebutkan satu riwayat bahwasanya emas itu pertama kali ya sejak Nabi Adam. Iya. Wal awal man darabat danair wat darahim. Sah. Wal awal. Dialah yang pertama kali mencetak mendarab dinar ya, yang mendarab emas sebagai uang. Nah, betul. Antum baca juga saya? Ya, alhamdulillah sudah baca. Masya Allah, alhamdulillah. Ini mantap ya. Teman beliau nggak cerita lebih detail ya terkait dengan itu gimana di Nabi Adamnya enggak. Beliau langsung bercerita tentang bagaimana pada masa Romawi, kemudian perkembangannya sampai ke masa beliau. Ya. Dan pada waktu itu jarang banget orang yang menulis tentang uang. Jadi yang menulis uang, sejarah uang dengan detail ya, itu Al-Makrizi. Nah, yang lain mungkin orang kadang-kadang merujuk kepada At-Tabari atau merujuk kepada tulisannya Imam Suyuti, mencoba untuk membanding-bandingkan gitu ya, menggali kembali. Tapi kan di buku-buku itu kan nggak detail ya terkait dengan uang. Nah, yang Ighatsatul Ummah ini ya beliau menulisnya setelah anaknya meninggal ya, gara-gara taun tadi yang saya sampaikan. Nah, di dalam bukunya ini, Ighatsatul Ummah bi Kasyfil Ghummah, itu beliau bicara tentang inflasi. Karena beliau adalah historian, belajar dari Ibnu Khaldun yang seorang ahli sejarah. Beliau menjelaskan permasalahan ekonomi di Mesir itu sejak sebelum Nabi Nuh. Bahasanya adalah Qoblat Tufan. Qoblat Tufan. Tufan ini banjir besar ya yang melanda Nabi Nuh pada waktu itu. Jadi apa yang terjadi di Mesir dari sebelum Nabi Nuh sampai masanya Al-Makrizi. Jauh banget ya. Jauh banget. Setelah Islam datang misalnya, krisis ekonomi yang pertama itu di masa Abdullah bin Abdul Malik bin Marwan tahun 87 Hijriah. Nah, inflasi di periode awal Islam, beliau menjelaskan juga tentang inflasi di periode awal Islam. Kalau yang sebelum Islam, itu lebih banyak faktor alam ya. Lebih banyak faktor alam, banjir. Karena Mesir itu mayoritasnya, itu daerahnya kan dialiri dengan sungai Nil ya, dari utara sampai selatan kalau saya tidak salah. Kemudian panjang sekali itu sungai Nil ini, dan itu membentang yang membelah Mesir. Dan itu Mesir sangat bergantung banget pada sungai Nil. Jadi kalau Nilnya itu naik turunnya itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian Mesir. Nah, inflasi di periode awal Islam ini beliau menceritakan bagaimana kekeringan pada masa Rasul sehingga harga-harga pada naik. Kemudian pada masa Umar bin Khattab yang disebut dengan Amur Ramadah, yaitu tahun kelabu ya. Kemudian dinasti Ikhshid, kemudian dinasti Fatimiyah. Nah, ini beliau banyak bercerita tentang pergolakan harga. Dan determinan inflasi itu menurut Al-Makrizi ya sebenarnya ada dua. Ini kalian bisa baca di buku-buku Indonesia juga banyak nih, sejarah pemikiran ekonomi Islam yang bicara tentang inflasi menurut Al-Makrizi, yaitu ada dua penyebabnya adalah natural, faktor alamiah, dan faktor human error. Nah, surutnya air Nil, kemarau panjang di Syam, Irak, Hijaz, nah ini ya. Kemudian juga karena adanya
penyakit yang menimpa hasil pertanian, ada apa namanya itu yang suka mengganggu itu ya, tikus dan lain sebagainya itu. Human error nih yang termasuk disinggung keras oleh Al-Maghrizi, yaitu adanya praktek suap di kalangan pemerintahan, kemudian tingginya pajak dan sewa tanah pertanian, tidak terkendalinya peredaran mata uang fulus pada waktu itu. Nah, sehingga ini berdampak kepada inflasi. Nah, ini sebenarnya kemudian saya coba saya sama Ustaz Wahid ini mencoba untuk mengkaji lebih dalam. Bahwasanya natural itu ya cost push, ini cost push, excessive fulus itu demand pull inflation ini dari kacamata ilmu modern ya. Itu ada, kita tahu penyebab inflasi kan ada cost push, ada demand pull inflation. Kemudian ada juga pandangan yang sedikit berbeda, yaitu quantity theory of money. Itu dikarenakan uang. Walaupun ini juga bisa masuk dalam kategori demand pull inflation. Nah, dari pandangan itu, kemudian saya dan Wahid ya, kami coba untuk formulasikan dalam suatu metode penelitian, suatu model penelitian. Kemudian kita coba lakukan penelitian data panel antar negara. Nah, ini hasilnya adalah the study conduct a critical review of the work of Al-Maghrizi, supported by panel data regression ya. The empirical data show that the rate of inflation, inflasi itu sangat erat kaitannya dengan human error, yaitu corruption, tax, dan money supply. The result indicate that the relevance of Al-Maghrizi's postulate to the modern day economy. Nah, ini sesuai dengan postulate pada masa sekarang ya, sesuai dengan teori sekarang, yaitu bagaimana korupsi, teks, dan money supply ini berpengaruh terhadap inflasi. Sayangnya, faktor alamiah yaitu tadi yang Sungai Nil tadi ya, faktor alam, itu tidak terbukti mempengaruhi inflasi dalam level negara. Ini saya coba mengatakan dalam level negara. Karena di daerah-daerah lain ya, mungkin negara-negara lain, ketika terjadi kerusakan alam atau terjadi bencana alam, itu hanya terjadi pada wilayah tertentu. Nah, yang beda memang Mesir, karena Mesir itu kaitannya dengan Nil, dan Nil itu membentang sepanjang negara tersebut, itu dampaknya sangat signifikan. Tapi kalau di daerah lain, cenderung inflasinya lebih sifatnya di daerah yang terkena musibah. Selain itu, penanganan negara terhadap bencana ya, ini ada gangguan. Ini pemikiran Al-Maghrizi yang lain. Nah, saya ke sini ya. Jadi secara umum sababul bala, penyebab krisis itu su'ut tadbir zu'ama, yaitu bad management, yaitu human factor tadi, human error, kemudian ghaflatuhum 'anil nazar fi masalihil ibad. Awalu ghala, ini yang pertama kali terjadinya kenaikan harga di zamani Afrush bin Munawash Al-Malik As-Sabi Asyar Qubla Tufan. Jadi beliau memulai kajiannya itu dari raja ke-17 sebelum Tufan. Nah, kan dari raja Fir'aun pertama ya, Al-Malik Al-Awwal Qubla Tufan, dan pertama kali beliau menemukan inflasi itu di raja ke-17 sebelum Tufan. Ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan, Syekh Nurizal. Jadi inilah gambaran sekilas terkait dengan pemikiran Al-Maghrizi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya terbuka untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang menambahkan atau yang mengoreksi dari yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran untuk ketiga pembicara kita yang sangat hebat ini dan inspiratif ya. Banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari apa yang telah mereka sampaikan tentang pemikiran tiga tokoh, yaitu Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani, Yahya bin Umar, dan Taqiyuddin ya, Al-Maghrizi. Ya. Tadi kalau disebutkan oleh Ustaz Nasir, Bay Labak ya, itu daerah di Lebanon ya. Kemudian orang tuanya dan keluarganya berimigrasi ke Mesir. Ya. Beliau juga sempat hidup di Syria ya. Setelah ini menamatkan di Al-Azhar, sempat di Syria ya, yang menjadi pegawai pemerintahan. Ya tadi disebutkan menjadi pegawai Lisbah dan beberapa posisi penting lainnya. Ya, silakan apabila ada yang bertanya kepada ketiga pembicara kita pagi ini ya, menjelang siang, ya, langsung saja ditujukan kepada para pembicaranya. Silakan open mic ketika ingin berbicara. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan yang ingin bertanya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum. Mas Rendra, silakan. Ya, Fadol. Pertanyaan Endra, Ustaz. Ya, silakan. Suaranya kedengeran. Oh, kedengeran. Saya dengar suaranya. Suaranya kedengeran. Jelas. Jangan di mute, Mas Rendra. Di unmute dulu. Tadi sudah di unmute itu tadi. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Apakah pada tiga pemikiran ulama besar tersebut ya memang ada bahas mengenai negara dalam tetap upah sebagaimana dibahas dalam ekonomi itu antara upah itu ada penetapan negara upah di pegawai kan pegawai pemerintahan atau pegawai sekarang itu dalam konteks sekarang negara itu menetapkan upah yang sifat minimal gitu. Nah, apakah pada pemikiran ekonomi Islam itu ada macam itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya bisa tangkap ya dari Mas Rendra ini mengenai penetapan upah ya oleh pemerintah. Ya, apakah ada pemikiran dari tokoh tersebut ya? Kita keep dulu, saya baca di chatbox ya. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Baik Warika, izin bertanya untuk para pembicara, solusi yang untuk mengurangi human error untuk khususnya di Indonesia apa ya Pak ya? Jadi kalau kita lihat tadi Al-Maghrizi berbicara tentang human error, Yahya bin Umar juga tentang human error. Sebenarnya kalau di Al-Kasab Imam Asy-Syaibani juga tentang human error. Ya agar bagaimana pengelolaan itu ya menjadi baik. Nah, bagaimana solusinya dalam pengentasan human error di Indonesia ini ya, terutama korupsi misalnya korupsi dan KKN. Ya, jadi ada dua pertanyaan, silakan dijawab para asatiz. Silakan mana yang lebih dahulu.
Kalau saya persikalan kayaknya enggak nih. Ah, udah kayak yang pertama Ustaz Nasar dulu lah. Tadi kan posisinya di akhir ya. Sekarang di pertama. Allah, berat nih pertanyaannya nih. Ya, pertanyaan pertama terkait dengan apa tadi, Sek? Yang pertama ini tentang penetapan upah gaji oleh pemerintah. Oh, kalau itu di Al-Makrizi tidak ada, saya. Tidak Oh, ada tidak ada. bahas. Sudah dijawab tuh. Ya, di Al-Makrizi saya belum mendapati permasalahan itu. Ada di Ibnu Taimiyah yang pernah saya jumpa. Ya. Boleh mungkin ditambahkan sedikit ya kalau tentang Ibnu Taimiyah gitu ya. Biar Baik. sebagai pengetahuan. Oh, siap, siap. Kalau di Ibnu Taimiyah itu, Ibnu Taimiyah itu menggunakan istilah samanul misal sama ajrul misal. Ajrul misal atau just price, just wage. Itu adalah upah yang adil. Nah, upah yang adil itu menurut Ibnu Taimiyah itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Jadi harga itu baik harga barang ataupun harga tenaga kerja itu sebenarnya diserahkan kepada pasar. Diserahkan mekanisme demand dan supply. Tapi Ibnu Taimiyah itu adalah termasuk tokoh yang berbeda dibandingkan dengan ulama-ulama sebelumnya yang di mana ulama-ulama sebelumnya itu enggan terhadap intervensi pemerintah, tapi Ibnu Taimiyah memperbolehkan adanya intervensi pemerintah ketika terjadi adanya kezoliman. Nah, ini intinya adalah ada kezoliman. Nah, kezoliman itu apa? Kezoliman itu yang tidak sesuai dengan harga pasar. Ada suatu yang menekan satu sama lain. Nah, mungkin disinilah ruang diskusinya. Apakah memang UMP itu bisa memberikan keadilan atau tidak? Jadi Ibnu Taimiyah memberikan solusi yaitu triparti, dan itu memang yang dilakukan Indonesia juga pakai triparti dulunya ya. Model dulunya adalah triparti. Kalau sekarang sudah nggak triparti ya, sekarang pakai rumus. Jadi sekarang itu kenaikannya pakai rumus, bukan triparti lagi, bukan diskusi, tapi ya kalau rumusnya berkata inflasinya sekian, ininya growth-nya sekian, nah itu yang ditambah kan gitu ya yang sekarang. Nah ini yang layak untuk didiskusikan untuk bagaimana pada saat ini. Ya, mungkin pertanyaan yang terakhir itu tadi ya, apa tentang human error itu ya. Solusinya di Indonesia seperti apa? Ya, Ustadz Hanif silakan. Nah, Ustaz Hanif dulu lah. Aduh. Oke. Apa namanya? Solusi untuk mengurangi human error ya. Khususnya di Indonesia. Saya rasa Al-Quran diturunkan itu ya memang untuk mengatasi human error itu ya. Jadi Nanti kita jauh dari Quran kayaknya ya, umat orang Indonesia ya. nggak tahu. Atau Pejabat kita disumpahkan dengan mengangkat Al-Quran juga, Pak. Jadi saya mengatakan jauh dari Quran juga. Tidak, gimana faktanya juga dekat dengan Quran gitu kan. ya, atau Al-Quran hanya untuk ibadah saja. Dipisahkan dengan aktivitas ekonomi, politik, dan lain-lain. Nah, ya, human error ya. Jadi di Indonesia disebut human, di luar Indonesia disebut human juga. Jadi sebenarnya masalah universal. Dan solusinya juga solusi dari nilai-nilai universal yang harus diinternalisasikan ke jiwa-jiwa human yang error tadi gitu kan. Ya mungkin ya apa namanya tadi? Solusi yang untuk mengurangi human error satunya dengan edukasi. Ya sebenarnya kan edukasi itu, jadi ekonomi itu kan tidak berdiri sendiri ya. Dia berkaitan erat dengan aspek-aspek lain, aspek hukum, aspek budaya, aspek sosial, aspek apa yang dia baca, apa yang dia jadikan role model, itu kan sebenarnya
mempengaruhi human itu sendiri. Ya, jadi bagaimana cara solusinya ya edukasi, dan edukasi itu ya powerful ya untuk mengubah suatu generasi itu memang hanya dengan edukasi. Tapi memang buahnya itu tidak bisa dirasakan dalam jangka waktu 1, 2, atau 5 tahun ya. Itu mungkin 1 generasi atau 2 generasi baru kelihatan buahnya gitu. Jadi memang tidak pragmatis solusinya ya, karena yang kita ingin ubah itu adalah apa yang ada dalam human itu gitu. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Ya, silakan Ustadz Muiz dijawab. Mungkin ada tambahan tentang human error ini gitu ya. Membahas tentang human error itu mungkin tidak akan hilang, ya. Tidak akan bisa hilang sampai kapanpun human error itu tidak akan bisa hilang. Tapi sebenarnya kalau menurut pandangan Islam itu kalau diamalkan separuh-separuh, ya mungkin akan sulit mencari solusi seperti hukum di Indonesia ini. Ada yang menggunakan mungkin sesuai dengan hukum Islam, tapi ada yang tidak. Jadi kalau mencari solusi itu sebenarnya bukan separuh, karena ini permasalahan kompleks ya, nggak bisa dibahas setengah-setengah. Seperti kalau mungkin orang yang mencuri, dipotong, itu kan masuk solusi untuk menghilangkan human error. Seperti orang korupsi itu ditakzir, disuruh mengganti dan lain sebagainya seberat-beratnya. Itu adalah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab juga terjadi yang seperti itu. Ketika Umar bin Khattab merebut tanah yang diberikan oleh Nabi kepada salah satu sahabat, tapi tidak digunakan, itu diambil kembali. Kemudian ketika terjadi ketidakadilan dalam suatu negara yang dilakukan oleh salah satu gubernur, Umar bin Khattab langsung memberi sanksi. Itu sebenarnya tidak bisa separuh. Kalau mau diterapkan di Indonesia ya mungkin sulit. Tapi sebenarnya kalau mengikuti undang-undang yang ada itu sudah ada solusi. Itu mungkin sedikit penambahan dari saya tentang human error. Berarti saya tambahin Pak Nurrizal. Ya, silakan. Bukan saya tambahin ya, saya ringkaskan ya. Berarti human error ini solusinya tadi pertama adalah edukasi kepada masyarakat terkait dengan kedekatan kepada agama, moralitas harus dijaga, dan ini sisi positif ini ya, mendorong ya. Tapi kalau ini harus ada punishment, yaitu supremasi hukum yang harus diperkuat. Jadi penegakan hukuman itu yang harus diperkuat. Undang-undang harus diperkuat, penegakannya diperkuat. Itu dari MUIS tadi. Dan yang ketiga tentunya adalah keteladanan pemimpin. Nah, makanya pilih pemimpin yang baik. Insyaallah semuanya akan baik. Ya, betul ya. Jadi perlu ada enforcement law ya. Ya, penegakan hukum ya. Yang dilanjuti dengan pembentukan institusi. Ya. Di masa Islam itu ada 2 institusi yang sangat powerful, ya. Institusi al-Hisbah yang fokus pada penanganan etika masyarakat, dan yang kedua adalah wilayah al-Mazolim, ya, yang fokus pada keadilan, ya, yaitu tugasnya adalah menangani permasalahan-permasalahan human error yang ada di pemerintahan. Ya. Ya, jadi kalau ada ketidakadilan dari pejabat, maka ini masuk kepada wilayahnya al-mazolim. Nah, ini termasuk yang harus berdiri tegak, dan di masa Umar bin Abdul Aziz ini langsung dibawa dibawa Umar bin Abdul Aziz ya. Ya. Kalau sekarang itu ada KPK lah. KPK itu ya untuk yang disebut wilayah al-mazolim ya kalau dalam konteks saat ini.
Ya, wilayah Lisba itu adalah ya regulator pengawasan pasar, OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan dan sebagainya. Jadi itu yang sangat penting ya, yang perlu ada ya. Tadi enforcement law, keteladanan dari pemimpin, ya. Dan yang terakhir menurut saya adalah kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Ya. Tadi dialog antara Syekh Yusuf ya Al-Hamadani dengan Imam Ghazali dan Syekh Hase, ya, itu yang tentang kita itu sudah berislam, tapi apakah Islam itu ada dalam diri kita? Jangan-jangan hanya KTP-nya aja yang Islam, tapi Islam itu tidak mereplikasikan dalam diri kita. Nah, ini yang harus kita evaluasi dalam diri-diri kita masing-masing. Ya, tidak hanya parsial ya, kita hanya fokus di ibadah saja. Islam itu ya seimbang. Ibadah dan muamalah itu harus simultan dilaksanakan. Ya. Tadi dicontohkan oleh Ustadz Abdul Mus Al-Kiram ya, bagaimana Umar bin Khattab ya sangat tegas ya, menarik ya tanah yang diberikan kepada Bilal bin Haris di masa Rasulullah itu ditarik karena tidak diproduktifkan. Kemudian dikembalikan kepada masyarakat yang mampu memproduktifkan tanah tersebut. Ini berbicara keadilan. Ya, ya ini mungkin terakhir ya dari pertanyaan kerabat kita juga alumni Tazkiyah ya. Ustadz Taqiyuddin Ar-Rahman ya, sekarang mengasuh di pondok pesantren ya, Persis Tarogong ya, dan juga mengajar di perguruan tingginya. Apakah benar bahwa Wealth of Nations yang ditulis oleh Adam Smith itu menjiplak salah satu tokoh Muslim? Kemudian hukum permintaan dan penawaran itu ada atau dimasyhurkan oleh Yahya bin Umar atau sebelum dan setelahnya? Ya, silakan yang terkait dengan pertanyaan ini kayaknya Ustadz Abdul Muiz. Ya, saya sebenarnya sedikit menyinggung dulu tentang The Wealth of Nation, Adam Smith. Kalau dilihat dari teori invisible hand ya, pengaruh yang mempengaruhi harga, itu sebenarnya tidak jauh beda dengan yang dipaparkan oleh banyak ulama kita. Bahasanya itu berbeda. Kalau ulama seperti Yahya bin Umar itu membahasnya dengan bahasa sunnatullah. Jadi mekanisme pasar itu berjalan sesuai sunnatullah. Jadi ketika barang banyak, harga akan murah. Ketika barang sedikit, harga akan mahal. Itu sudah ada sejak dulu. Bahkan menurut saya, setelah saya banding-bandingkan dengan pemikiran ulama-ulama yang lain, yang jauh masanya dengan Adam Smith, itu memang ulama banyak yang membahas seperti itu. Cuman ada di bagian-bagian tertentu kitab mereka yang membahas fikih secara umum. Jadi kalau dimasyhurkan oleh siapa, itu mungkin kalau dalam ulama fikih itu pembahasan tabu sebenarnya. Jadi sejak dari syarah pertama masanya Abu Hanifah membahas tentang Imam Malik membahas tentang hadis, itu sudah ada tentang hukum sunnatullah, karena memang itu terdapat dalam hadis tentang tasngir. Jadi kita kalau yang dimasyhurkan oleh siapa, pertanyaannya itu mungkin kalau jauh bukan cuma Yahya bin Umar, tapi banyak ulama fuqaha yang membahas tentang itu. Cuman sayangnya mereka tidak mengarang khusus yang membahas tentang hal tersebut. Menjiplaknya Adam Smith, ya mungkin kalau menurut saya itu ya memang menjiplak gitu. Karena memang masa tersebut adalah masa diambil alihnya keilmuan Islam oleh Eropa ya. Mungkin
begitu jawaban dari saya. Mungkin Ya, yang lain, mungkin Ustaz. ada yang menambahkan dari kedua pembicara yang lainnya. Saya tidak berani mengatakan jiplak 100% ya. Yang disampaikan oleh Copy pasta kali ya. ya tidak sampai copy paste nampaknya. Karena ada improvisasi saya, misalnya division of labor ya. Kalau di kitab-kitab klasik ya biasanya itu contohnya adalah tukang roti ya, karena orang Arab yang suka roti ya. Sama beliau diganti dengan contoh peniti. Peniti ya, ada improvisasi saya. Tidak memang kalau di apa sama Karl Marx ya sama teman-temannya itu Adam Smith ya dituduh atau dianggap sebagai mazhab klasik. Mazhab klasik ini dalam artian ya ide-idenya sebenarnya tidak ada yang baru. Pada dasarnya ide besarnya itu sudah banyak yang dibahas oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Cuman memang ya mendokumentasikan dalam satu buku yang rapi, kemudian yang utuh, nah itu adalah hal tersendiri yang tentu kita juga harus akui ininya ya, akui dalam hal ininya, dalam mengumpulkan dan menjadikannya sebagai satu buku dalam satu sistematika yang baik. Walaupun tadi dengan bahasa invisible hand tadi ya, sayang banget ya, mereka sudah percaya adanya invisible hand, tapi nggak percaya adanya Allah yang mengatur ya, Tuhan yang mengatur. Ya, mungkin ini apa Ustadz Hanif? Saya rasa saya tidak berkeyakinan 100% juga itu menjiplak. Walaupun saya tidak membaca langsung dari Well of Nation ya. Jadi memang ada hukum-hukum yang bersifat universal, yang itu tidak berarti kalau sudah dibahas di awal itu berarti kita menjiplak ya. Seperti misalnya tadi dikatakan bahwasanya yang memakai dinar pertama kali adalah Nabi Adam. Jadi emang kegunaan emas untuk sebagai mata uang itu sudah diakui. Lalu kenapa misalnya ketika Bretton Woods di tahun 19 berapa itu mereka menggunakan emas juga sebagai underlying daripada uang. Nah, itu kan bukan berarti mereka menjiplak ya, tapi mereka tahu tentang value itu gitu. Lagi-lagi ada improvisasi gitu. Nah, walaupun gitu memang ada beberapa unsur yang mereka ambil, ada beberapa unsur yang mereka tepis dari itu misalnya gitu kan. Mereka walaupun mereka mengambil sisi baik daripada kegunaan emas sebagai mata uang, tapi mereka misalnya mereka menepis bahwasanya itu ada di Al-Quran gitu kan, misalnya kan di Al-Quran ada kan ya mata uang itu misalnya dinar dan emas itu sebagai mata uang yang stabil gitu. Mereka tidak mengakui bahwasanya misalnya Al-Quran itu valid dari Tuhan gitu kan. Ya memang begitu. Jadi tidak berarti itu menjiplak ya. Memang universal. Ya. Terjadi improvisasi gitu ya. Ya, tapi mungkin kurang ini ya, tidak menyebutkan ya. Ya, rujukannya di mana ya? Jadi ketika kita merujuk pastinya kan tetap kita harus melakukan improvisasi gitu ya terhadap rujukan yang kita ambil. Nah, itu aja sih kekurangannya gitu ya. Tidak mau menampilkan atau memang malu mau menampilkan mengambilnya dari sumber Islam gitu ya. Ya, seperti itu ya, kurang lebih ya. Tapi sebenarnya 100 tahun setelah buku Adam Smith itu ada satu buku yang sangat menarik. Ya, tadi saya sudah sempat diskusi ya. Itu ada buku judulnya Mabahis Ilm Asyarvat ya. Ini bahasa Turki ya, susah ngejanya.
Ini tentang Science of Wealth. Ini ditulis oleh Mustafa Nuri Bey. Ya. Beliau adalah seorang yang sangat dekat dengan Sultan Abdul Hamid. Ya. Buku ini sangat menarik karena ditulis untuk mengkritisi bukunya Adam Smith. Dan sudah sangat rapi karena terjadi proses Islamisasi ya, yang menggabungkan aspek ekonomi klasik modern ya, yang dibawa oleh Adam Smith dengan tradisi-tradisi keislaman yang banyak merujuk kepada ilmu tadbir al-manzil yang dikembangkan oleh ulama Turki Utsmani sebelumnya seperti Kinalizadi al-Islami. Ini sangat menarik. Tapi memang tadi ya lagi-lagi karena ditulis oleh bahasa Turki dan kurang sampai ke kita gitu ya. Ya sama juga pemikir-pemikir ekonomi Islam Indonesia itu sangat banyak. Ya, seperti ada Zainal Abidin Ahmad ya di tahun 1950 dan nulis buku judulnya Dasar-dasar Ekonomi Islam. Kemudian ada Khairuddin Yunus ya dengan bersamaismenya. Tapi lagi-lagi ditulis dalam bahasa Indonesia ya dan kurang didengar oleh masyarakat ya. Jadi pentingnya juga tadi ya. Pentingnya penerjemahan ya. Penerjemahan karya-karya kita ini ditulis ya di dalam bahasa Inggris ya atau bahasa yang dikenal di dunia ya, sehingga tersampaikan ke masyarakat dunia tentang apa yang kita idekan ya, kita ingin sampaikan tentang pemikiran-pemikiran kita. Jadi pemikiran ini harus terus berkembang ya. Jadi sayang sekali ulama-ulama kita ini nggak ada yang meneruskan pemikirannya gitu ya. Nah, kita inilah yang harus meneruskannya menjadi suatu model. Ini pemikiran-pemikiran yang kita sampaikan ini belum menjadi model ya. Berbeda dengan pemikiran-pemikiran barat, itu sudah menjadi model. Ya. Ini model yang kemudian applicable di masyarakat. Ya. Oke, itu dari ketiga pembicara. Sebelumnya mungkin ada statement ya, closing statement ya. Oke, kita mulai dari Ustaz Abdul Miskirom. Ya, terima kasih banyak kepada guru saya, Ustadz Nurizal Ismail, yang telah memberi waktu kepada saya untuk mengisi seminar walaupun banyak kekurangan. Nah, mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin kalau ada yang mau meminta soft copy terjemahan Akam Sub, silakan email, kirim emailnya, saya akan kirim insyaallah. Masya Allah. Lanjut ke Ustadz Nasir. Baik, ini Al-Makrizi, salah satu tokoh hebat yang dimiliki oleh Islam. Kita coba gali terus pemikiran dari ulama-ulama kita. Kemudian kita coba lihat relevansinya dengan saat ini. Karena apalah arti kita mempelajari dari masa lampau, kecuali adalah sebagai cerminan, sebagai bahan untuk kita apa yang harus kita lakukan pada saat ini dan masa yang akan datang. Itulah tujuan dari belajar sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ya, silakan. Saya Hanif. Baik, ini kan topiknya tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam yang diambil, digali dari para pemikir ekonomi Islam, terutamanya dari para ulama. Ya. Jadi memang dalam beberapa pemikiran ekonomi mereka itu saya pribadi melihatnya ada beberapa yang sifatnya ijtihadi dan itu hanya hanya valid di zamannya. Ketika sudah berubah zamannya, maka itu bisa jadi tidak valid. Ya, ijtihadi, dan itu tidak ada
bukan sesuatu menjadi halal haram gitu kan. Tapi juga ada dari beberapa pemikiran ekonomi itu yang sifatnya dia permanen, dan permanen itu dalam artian itu tidak akan usang untuk diamalkan dan bisa diambil pelajaran sampai di masa-masa di hadapan kapanpun sampai hari kiamat. Dan saya rasa itu tugas yang berat bagi kita untuk dapat memilah mana yang itu memang faktor aspek-aspek yang ijtihadi, yang memang pemikiran-pemikiran yang ijtihadi, Terus berkembang. dan mana yang sifatnya memang dia permanen, yang secara tersirat selalu disampaikan oleh ulama dimanapun dan kapanpun. Nah, itu yang susah menurut saya. Jadi untuk memilah-milah ini yang menjadi berat, ya, yang tugas yang nanti diserahkan kepada Ustadz Nurizal, insya Allah. Aduh, berat itu. Itu saja mungkin. Assalamualaikum. Ya, terima kasih ya. Jadi usaha dalam pengembangan ekonomi Islam ini adalah jamaah, ya, berjamaah ya. Jadi salah satu tugasnya adalah mengembangkan tradisi keilmuan Islam yang telah dikembangkan oleh ulama. Ini juga perlu ada orang-orang yang fokus ke sana ya. Selain ada teman-teman kita yang fokus dalam pengembangan yang lebih teknikal atau praktis ya. Jadi semuanya adalah pekerjaan yang harus dikolaborasikan bersama-sama. Sehingga ekonomi Islam itu benar-benar menjadi ekonomi Islam yang ideal ya. Yang kita selalu disematkan bahwa ekonomi Islam ini di bawah bayang-bayang konvensional. Ya, tidak hanya dalam disiplin ilmunya, tapi juga dalam ranah praktikalnya ya, Islamic banking, insurance. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita semua, bagaimana dalam pengembangannya ya, itu harus bekerja jama'i ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Hari ini kita coba menggali ya pemikiran-pemikiran ekonomi Islam dari para ulama kita yang coba kita relevansikan dalam konteks ekonomi Islam saat ini. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saya selalu bilang ya, beberapa bimbingan saya yang mengkaji pemikiran ekonomi Islam ya. Dulu ada Rahmi ya yang menulis tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu sedang tersenyum gitu ya. Bahwa ternyata ada anak-anak muda yang senang mengkaji kitab-kitabnya ya. Begitu juga dengan Imam Muhammad Hasan As-Syaibani ya. Itu sedang tersenyum di sana melihat ada Ustadz Hanif yang mau mengembangkan ilmu-ilmunya gitu ya. Ya dalam bidang ekonomi Islam. Ya itu saja sebagai penutup dari moderator. Mohon maaf ya kalau ada salah dari saya. Ya begitu juga dari para pemateri ya. Ya kita ini hanya mencoba menafsirkan ya, apa yang dikembangkan oleh para ulama. Ya, bisa jadi itu benar, bisa jadi itu salah ya. Karena memang gap antara kita dengan para ulama itu sangat jauh sekali. Ya. Mari kita tutup dengan tasbih kifarah ya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.